warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan Kombel pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Semoga di akhir kelak kita semua yang berkumpul pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga menyampaikan materi penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang keempat umpan balik konstruktif, yang kelima penutup. Baik, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Untuk sambutan kepala sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru BPD SDN 1 Jumbatu serta staf, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu senantiasa panjatkan atas limpah nikmat. Sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan baik itu berupa kesehatan dan lain sebagainya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan komunitas belajar di UPTD SDN 1 Jumbatu ini. Nanti kita akan berbagi praktek baik yang mana nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Eka. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beliau, penganut beliau yang ada di kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, nanti Ibu Eka akan menyampaikan tentang disiplin positif ya, di kegiatan Kombel siang hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi pada kegiatan komunitas belajar pada hari ini, yaitu salah satu tugas dari aksi nyata pada program pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak serta staf yang mana pada hari ini dapat turut serta dan hadir mendukung kegiatan pada hari ini. Jadi pada program pendidikan guru penggerak untuk modul kelas 4 itu kami ada belajar mengenai budaya positif. Hal ini juga sejalan dengan apa yang kita dapatkan dari program sekolah penggerak. Ya Ibu dan Bapak yang biasanya ikut Bapak di program sekolah penggerak, kami juga kita juga mendapatkan materi mengenai budaya positif. Adapun inti dari pembelajaran budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pertama, perubahan kelas belajar, disiplin positif, kemudian mulai kelas belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada materi dari budaya positif tersebut, di sini ada kegiatan tematik. Nah, silakan nih karena duduknya tidak berpasangan, mungkin boleh berhadap-hadapan, misalnya Pak Mutasar dengan Pak Kusnadi, kemudian Ibu Eka Pita dengan Ibu Endang, Bapak Ahmad Rifai dengan Ibu Nursiani, Ibu Nafisa dengan
Ibu Isti. Bapak itu dengan Bapak kepala sekolah berarti. Oke. Nah, di sini nanti Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, itu seperti apa? Misalnya di sini Bapak Ahmad Rifai sebagai A, tugasnya adalah mengepalkan satu tangan. Oke. Mengepalkan satu tangan, kemudian nah, jadi ya, teman yang B, berarti di sini Bu Nursiani ya, boleh membujuk, merayu, menghardik, mungkin menghardik ini marah ya Pak, mengintimidasi, kemudian menggoda, menggelitik, bahkan misalnya, ayo Pak I, kayaknya aku beli duit nih, coba buka kepalan tangannya. Nah, jadi boleh seperti itu. Next Pak. Nah, coba kita praktekkan langsung saja ya. Nah, silakan boleh berhadap-hadapan. Siapa sebagai A, siapa sebagai B. Merayu. Silakan dilakukan dengan sekuat tenaga bagaimana agar teman kita tersebut membuka kepalan tangannya. Oke, kita 1, 2, 3, silakan. Iya, oke. Baik, sekarang kita coba bergantian guys. Sekarang yang tadi mengepalkan tangan bertugas untuk membujuk, merayu, memarahi atau menggoda teman yang di sampingnya. Gantian guys. Silakan ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, cool. Oh iya, oke baik, kita coba. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan cobalah buka. Kemudian kita akan berdiskusikan akan menjawab pertanyaan berikut ini. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama, buka kepala tangan Anda. Kemudian mengapa dan apa alasannya? Kita tanya dengan satu. Ada yang bersedia? Oh, ya Bapak. Nah, jadi dari kegiatan ini sesungguhnya kita bisa mengambil kesimpulan siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita. Oke. Jadi mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk tangan kita tersebut, mau membuka kepalanya atau tidak? Ini Bapak. Ada yang bersedia? Boleh? Iya Pak. Oke. Oh, Bapak itu tadi juga saya mengatakan pandangan. Itu nggak juga Bapak tadi yang tahu juga kan? Musuh mengingat. Tetapi kalau tidak yang membuat Bapak itu yang memandang. Iya, jadi karena tadi mungkin Bapak Kusnadi sebagai pihak B melaksanakan usaha berbagai macam termasuk menggelitik tadi agar Bapak Paito mau membuka kepala tangannya. Oke, Bapak dari tidak? Untuk kendali ya membuka atau menutup kepala itu tergantung pada diri kita sendiri ya, yang selaku melakukan kegiatan tersebut. Meskipun orang lain itu membujuk, merayu dan segala macam, akan tetapi kalau kita bersikokoh untuk mengepalkan atau menutup kepala tangan, kita tergantung niatnya ya kita. Akan tetapi juga dilihat dari trik kepala yang menggoda dari luar. Kita cari kelemahan dari yang memegang atau mengepal tangan tersebut. Cari kelemahan dari yang mengepal itu, apa sih kelemahannya? Kalau tadi Pak Tasar menggelitiki saya, mungkin kelemahan itu bisa terbuka. Mungkin itu sedikit dari saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kusnadi dan juga Bapak Samsul tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya dari permainan cobalah buka. Nah, betul sekali. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yang memegang kendali atau kontrol supaya kita mau atau tidak membuka kepala tangan tersebut adalah dari dalam merdeka
digunakan oleh para ahli. Jadi diharapkan budaya positif yang ada di sekolah itu dapat kita tanamkan dengan dari dalam diri peserta didik kita sendiri. Jadi bukan karena gurunya memberikan sanksi, memberikan hukuman, memberikan penghargaan sehingga siswa mau berbuat, tapi yang diharapkan adalah muncul kesadaran dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Gitu. Nah, di sini ada beberapa konsepsi mengenai teori kontrol. Jadi mungkin miskonsepsi maksudnya kesalahan pemahaman. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Seperti yang kita pahami, guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ya, untuk kata disiplin di dalam hukum adalah yang pertama itu sikap kita, kemudian tingkah laku kita, dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Sebelum. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ribai. Mungkin ada lagi yang Ya, masih. Kalau kita berhadapan dengan kata disiplin, maka yang terlintas dan terbayang di kita itu adalah waktu, tepat waktu, dan ketaatan. berapa? Kata disiplin menurut ulun lah taat aturan yang ada di sekolah kita, itu namanya disiplin. Oke, terima kasih untuk Ibu Nafisa atas pendapatnya. Jadi ada beraneka ragam. Tadi kalau kita rangkum artinya sikap, taat, dan patuh. Nah, jadi menurut pengertian disiplin diri berarti bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian untuk disiplin positif, jadi ada kata tambahan positif karena seperti yang kita ketahui, seperti di program sekolah penggerak kemarin, terkadang kata disiplin ini konotasinya lebih mengarah ke negatif. Misalnya peserta didik kita tidak mematuhi atau melanggar dari peraturan, maka akan mendapat hukuman atau sanksi. Jadi disertakan di sini kalimat disiplin positif agar terbangun dari dalam diri peserta didik tanpa melibatkan motivasi ekstrinsik tadi. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan yang lebih baik, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan tujuan atau hukuman. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, tadi salah satu tujuan disiplin positif adalah mencapai nilai-nilai kebajikan, yaitu merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sebenarnya ada banyak sekali pendapat yang menyatakan mengenai nilai-nilai kebajikan, tapi di sini saya mengambil 3 contoh saja, yaitu yang pertama yang sering kita dengar di sekolah, apalagi pada saat kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan yang diharapkan adalah peserta didik mampu memiliki sikap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar etik dan kreatif. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Youth Program. Itu sikap-sikap yang diharapkan ada pada peserta didik diantaranya adalah toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nilai-nilai kebajikan atau sikap yang diharapkan adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, serta kesatuan. Nah, dari standar pendidikan nasional sendiri juga menginginkan adanya sikap yang diharapkan untuk dapat dimiliki peserta didik, yaitu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter,
berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pengajar yang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, yang selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini tadi penjelasannya dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan, itu dalam bentuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, yaitu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan, itu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi seperti yang tadi kita lakukan pada permainan cobalah buka, itu salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar apa itu juga, Pak? Apa, Pak? Kesenangan. Ada yang lain? Penguasaan. Kebebasan. Memiliki pilihan. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu pasti untuk memenuhi dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian selain kebutuhan dasar ada juga motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 dari referensi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, perilaku manusia itu termotivasi dari 3 hal. Oke, kalau kita lihat, ada yang bersumber dari luar dan ada yang bersumber dari dalam. Dari pengamatan Ibu, kira-kira yang bersumber dari luar, yang mana, Bu? Imbalan atau penghargaan. Lagi yang dari luar? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekali ya. Jadi untuk 2 motivasi yang di atas itu dapat kita sebut sebagai motivasi eksternal, sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu dapat disebut sebagai motivasi internal. Oke. Di dalam penerapan budaya positif itu kita mengenal 3 hal. Yang pertama adalah hukuman, kemudian ada konsekuensi dan juga restitusi. Dapat dilihat dari slide di depan. Mungkin ada yang bisa membantu membacakan, Ibu Marsani. Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Oke, itu tadi sifat dari hukuman yang sudah dibacakan oleh Ibu Marsani, bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti misalnya pada hari ini ulun melihat peserta didik ulun membuang sampah sembarangan, langsung spontan menciptakan hukuman. Nah, jadi terencana atau tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian sifatnya satu arah, karena ulun tidak meminta pendapat dari peserta didik, tapi hanya berdasarkan pandangan ulun saja dalam memberikan hukuman tersebut. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi pada saat ini sepertinya anak didik kita, kalau istilah
sekarang masuk di generasi Z, berbeda dengan kita di tahun 90-an. Masalah psikis ini sangat sensitif. Nah, jadi dikit-dikit nanti jatuhnya ke bullying. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Nah, kayak tadi belum, ini sekarang Bapak Pastor. Restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Apa? Proses menciptakan restitusi. Oh, kemana itu? Yang nomor 2 kan? Oh, konsekuensi. Ya, konsekuensi itu yang pertama, berencana disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru memontor murid. Terima kasih kepada Bapak Kaito yang sudah membantu membacakan. Nah, tadi dari yang dipaparkan Bapak Kaito, konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun sudah disepakati tapi itu masih ada rasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru juga masih memonitor murid. Mungkin nanti pendalaman tentang konsekuensi dapat dilihat pada saat materi penyusunan keyakinan kelas. Oke, kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di situ juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri. Jadi selain daripada hukuman dan konsekuensi, restitusi dianggap lebih baik karena menciptakan murid itu agar dapat memperbaiki kesalahannya dengan kolaborasi antara murid dengan guru, mencari penyelesaian dari masalah atau kesalahan yang sudah mereka buat. Yes. Kemudian penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, diantaranya yang pertama, tidak efektif, kemudian dapat merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan terkadang sifatnya malah menghukum. Nah, jadi ini seperti pada saat kita KKB kemarin di panggung. Nah, jadi ada kemarin pertanyaan dari Bapak Warnana, bukankah penghargaan itu sifatnya baik? Tapi mengapa pada kurikulum Merdeka ada perubahan paradigma yang mengatakan bahwa penghargaan itu dapat justru mematikan kreativitas atau menurunkan kualitas? Jadi kembali kepada tadi motivasi perilaku manusia. Penghargaan adalah salah satunya sebagai bentuk dari motivasi eksternal. Jadi mengharapkan penghargaan untuk belajar sehingga proses belajar itu menjadi tidak bermakna, belum muncul dari diri peserta didik sendiri. Oke. Kemudian ada juga materi posisi kontrol seorang guru. Jadi kita sebagai guru menurut pakar ilmiah itu disebutkan bahwa memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai posisi kontrol pemantau, kemudian posisi kontrol sebagai teman, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru, misalnya di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika guru tersebut memberikan sanksi atau hukuman atau tanggapan berupa silakan lari mengelilingi lapangan 2 putaran, maka pada saat itu guru tersebut memiliki kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian apabila guru tersebut menyampaikan bahwa sudah berapa kali ini diberitahu, kenapa selalu membuat ibu kecewa? Nah, pada saat seperti ini posisi kontrol guru adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol guru sebagai teman, mungkin ini gambaran saja kalimat yang mungkin diucapkan oleh guru yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, ya sudah tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi. Oke, kemudian untuk posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Maka kalimat yang mungkin akan diucapkan oleh guru adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Beli.
atribut upacara jangan diulangi lagi. Jadi di sini kembali kepada konsekuensi. Tadi konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Jadi misalnya siswa tidak memakai atribut zakat saat upacara dimulai, maka konsekuensinya adalah membeli atribut upacara. Jadi konsekuensi itu tidak melenceng dari kesalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalimat yang mungkin dapat diucapkan, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau kita lihat dari beberapa posisi kontrol guru tadi, kira-kira mana posisi kontrol guru yang sifatnya lebih ke arah memperbaiki dan menumbuhkan kesadaran bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka posisi kontrol sebagai manajer lah yang lebih mengarah kepada kegiatan restitusi. Kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini sudah tidak asing mungkin bagi kita, khususnya karena kita sudah program sekolah pemula, bagi kita guru KP sudah sering mendengar kata-kata keyakinan kelas. Tapi ulun pun ternyata mengalami miskonsepsi. Sebelumnya ulun pikir misalnya di kelas tidak membuang sampah sembarangan itu sudah termasuk ke dalam keyakinan kelas. Ternyata masih belum, meskipun pendapat tersebut sudah ulun minta dari anak-anak. Nah, jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Tapi lebih baik lagi, nanti setelah keyakinan kelas itu dibentuk, kita juga melakukan kolaborasi dengan orang tua murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini sudah familiar juga langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Semua sudah tahu. Yang pertama, kita mempersilakan siswa kita di kelas, murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan atau hal yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis, di mana semua murid kita dapat melihat hasil dari pendapat mereka tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita ganti kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi ke kalimat yang positif. Setelah itu kita tinjau kembali. Kemudian yang keempat, kita ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan. Jadi kembali kepada tadi nilai kebajikan, apakah kita akan menggunakan yang di Protol Pelajar Pancasila atau misalnya dari tadi 9 pilar Indonesia. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan untuk meninjau ulang, menyetujuinya, dan terakhir kita tanda tangani secara bersama-sama, termasuk guru dan juga semua warga murid. Kemudian setelah selesai ditandatangani, sebaiknya kita lekatkan di dinding atau ditempel agar semua dapat melihat dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Ini berdasarkan praktik baik untuk kemarin kegiatan menyusun keyakinan kelas di kelas 5. Sebelumnya di awal menerima materi budaya positif pada lokakarya program sekolah penggerak, belum mencoba melaksanakannya di kelas, tapi ternyata setelah belajar lagi di modul PJT, apa yang belum pahami masih ada kekurangan, dan setelah belajar maka dapat ditambah atau dilengkapi lagi. Jadi yang pertama itu semua siswa ulun minta untuk menuliskan di kertas sticky note apa saja sih pelanggaran yang pernah dia lakukan. Tulis satu aja, satu orang, karena di kelas 5 sendiri orangnya di 36, jadi cukup satu orang satu. Tulis 6 pelanggaran yang sering dia lakukan. Kalau misalnya merasa selalu mengingat peraturan apa yang dia tahu di sekolah, jadi ditulis. Kemudian setelah mereka menulis, mereka menempelkan ke papan tulis secara bergantian supaya semua bisa membaca atau melihat. Nah, itu hasil dari peraturan yang anak-anak buat. Kemudian melibatkan siswa meminta bantuannya untuk membacakan ke depan kelas. Nah, jadi tadi yang ditulis oleh anak-anak itu masih banyak berupa kalimat negatif. Jadi mengandung kata tidak, mengandung kata jangan, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Nah, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kita tuliskan dulu semua peraturan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Kalau ada yang sama berarti kita gabung saja. Kemudian kita jelaskan, kita ubah menjadi kalimat yang lebih bagus atau lebih positif. Misalnya kemarin itu yang pertama, tidak boleh membuli fisik. Kenapa kita cari? Berarti kalau kita tidak boleh membuli fisik atau psikis kawan, kata-katanya yang bagus apa? Terus kemarin dari pendapat murid juga, berteman baik dengan teman. Nah, jadi ini video
Masa begitu? Jadi itu cuma dapat 4 karena kurang lebih pendapat dari 36 orang itu mencakup ke situ. Jadi ada kemarin versi yang paling baru, tidak boleh Bu memakai sendal katanya. Nah jadi di situ kami masukkan menggunakan seragam lengkap sekolah. Jadi tidak hanya kaos kaki, tidak hanya sepatu, tapi juga dasi, emblem dan lain sebagainya. Gitu. Nah setelah itu di sebelah sana ada terlihat yang berwarna merah. Jadi setelah kalimat negatif tadi dirubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itulah yang kita sebut sebagai kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya misalnya tertib dalam belajar. Kemudian apa nama konsekuensinya kalau dia melanggar kesepakatan kelas? Diskusi lagi nih. Jadi bukan cuma dari gurunya, tapi dari pendapat muridnya juga. Jadi yang warna merah itu adalah konsekuensi usulan dari anak-anak kelas 5. Oh itu misalnya belajar di luar kelas Bu. Jadi kalau dia melanggar kesepakatan tertib dalam belajar, maka konsekuensinya adalah belajar di luar kelas. Nah tadi ini yang disebutkan bahwa konsekuensi itu sudah berupa kesepakatan, tapi di situ masih menimbulkan rasa tidak nyaman kepada murid apabila dia tidak mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Kemudian di sini gambar generasi Gen Z itu adalah mereka memberikan umpan dari perasaannya bagaimana mengikuti penyusunan keyakinan kelas. Oke, terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Kemudian restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Jadi ketika murid kita melakukan pelanggaran, misalnya seperti kemarin ada anak didik kelas 5 itu yang tidak menggunakan sepatu. Kalau kita berada pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka pada saat itu juga akan spontan memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik tersebut. Nah, untuk modul 1.4 ini itu adalah hal yang kita hindari, tetapi alangkah baiknya kita lebih menerapkan ke arah restitusi, artinya memperbaiki kesalahannya agar siswa tersebut tumbuh kesadaran dari dalam dirinya untuk menyelesaikan solusi dari pelanggaran yang dia buat. Bahwa di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada anak didik, diantaranya yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kata pengajar praktik dan juga fasilitator, salah satu hal terpenting adalah dalam segitiga restitusi menstabilkan dulu. Gurunya harus stabil dulu, jangan dalam posisi marah, tertarik, dalam posisi emosi. Kita stabil dulu, baru kita menstabilkan anak didik kita. Kemudian yang kedua, menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin pertanyaan yang biasanya disebutkan, kayak iya, atau kamu pasti punya alasan kenapa jadi melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini pakai bahasa buku ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan lagi keyakinan. Jadi apa ini keyakinan yang sudah kita sepakati? Apa yang sudah Pian langgar? Pian mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi diharapkan dari segitiga restitusi ini, kita tidak hanya menumbuhkan rasa bersalah pada siswa kita, tapi kita juga memotivasinya, membantunya untuk menyelesaikan kesalahan yang sudah dia buat. Jadi kemarin untuk tugas demonstrasi kontekstual belum disuruh melakukan segitiga restitusi. Kemarin Bahit sebagai objeknya, karena pada saat itu Bahit kemarin ikut yang memakai sandal. Jadi belum coba tanyakan, mencoba menerapkan dengan segitiga restitusi. Jadi sempat menangis anaknya. Ya kenapa gitu? Karena malu pada saat berdiri di depan kawan-kawannya. Mungkin untuk Bahit itu adalah kali pertama dia dihukum. Jadi di situ kita motivasi kepada anak karena jangan lagi dilakukan, jangan lagi diulangi. Terus juga tanya ibu belum semalam kenapa jadi memakai sandal, diceritakan alasannya. Jadi tahu kita apa motivasi dia melakukan hal tersebut. Terus kita sepakati kayak apa nanti ke depannya. Jadi menurut sendiri tahapan restitusi ini
mungkin akan sangat lambat Bapak, tidak spontan langsung. Makanya pemerintah menyebut generasi emas 2045 karena segala sesuatu itu tidak tunggu hari ini dilakukan, esok sudah kelihatan hasilnya. Yang penting kita sebagai guru jangan patah semangat, kita coba terus kita lakukan hal-hal baru, hal-hal baik, karena peserta didik kita pun tidak sama dengan peserta didik di 10 tahun yang lalu ada perkembangan. Contohnya saja pada saat perpisahan ada lagu perpisahan, gurunya sendiri pun bahkan tidak tahu, baru dengar, tapi mereka bisa belajar menggunakan YouTube. Artinya 10 tahun yang lalu itu berbeda dengan pada saat sekarang. Nah, jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalahnya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jauh mudah-mudahan. Caranya antara lain yang pertama kita menerapkan disiplin positif, kemudian kita memahami konsep motivasi perilaku manusia, kemudian kita juga memahami posisi kontrol restitusi, memahami mengenai keyakinan kelas dan bagaimana kebijakan institusi itu dapat menyelesaikan masalah. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah kurang lebih 6 materi dari modul 1.4 yang tentu saja tidak dapat kita pahami hanya dengan waktu 1 jam atau dapat kita terapkan dalam waktu 1 jam. Insya Allah kalau guru sebagai pembelajar yang mulia, kita belajar selalu, kita adakan perubahan, hal kecil apapun insya Allah pasti berdampak. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Salah dan hilaf saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Eka Fitriani SPD yang telah menyampaikan paparannya tadi, penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga untuk kita semua, bagi Bapak Ibu guru, bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu keempat, umpan balik konstruktif. Ini dari teman-teman. Kita cermati, artinya yang dikatakan kurikulum merdeka ini menggali potensi yang mendasar pada anak sehingga tumbuh dan menjadi karakter atau perilaku kesehariannya. Intinya itu kalau kita teliti. Tetapi perlu kita perhatikan juga, menurut William Sterling, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua faktor gen, arti keturunan. Sementara keturunan dan faktor lingkungan itu bisa mencetak sebuah karakter. Nah, kemudian dalam perkembangan karakter itu banyak hal juga yang mempengaruhi. Satu, pendidikan yang mendasar dalam suatu rumah tangga, kebiasaan kedua orang tua dan lingkungan, kemudian pilihan apa yang dikonsumsi kesehariannya. Nah, dalam menghadapi hal-hal seperti ini, sebenarnya di Islam sudah ada. Ya, tingkatan nafsu itu yang mendasar amarah. Artinya nafsu yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian faktor lingkungannya, sekarang istilahnya zaman teknologi yang kita hadapi secara nyata, bahwa itu sangat besar mempengaruhi terhadap tingkah laku dan pola pikir anak. Fakta menjawab, kalau zaman bahari itu tawuran pertawuran gede. Wah, ini berbanget. Nah, ini faktor-faktor dari eksternal maupun internal. Nah, sekarang kita sebagai guru dengan teori istilahnya kurikulum merdeka ini, lalu tindakan apa kita untuk menghandle atau mengantisipasi? Baik itu datangnya daripada karakter tadi atau potensi yang mendasar yang dicetak oleh makanan, keturunan dan kehidupan rumah tangga, kemudian pengaruh perkembangan teknologi sekarang yang terjadi pada anak ini. Nah, kemudian kita sebagai guru langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di samping kita betul-betul menerapkan kurikulum merdeka ini? Karena kalau kita perhatikan kalimat kurikulum merdeka ini mengatakan anak tidak bisa pun tidak boleh kan? Bahkan menghukum pun yang sifatnya itu tidak boleh. Anak tidak dapat, tidak boleh. Artinya memberi kemerdekaan secara psikis maupun secara pemikiran. Nah ini. Sementara pengaruh dari eksternal tadi, bayangkan aja, derasnya luar biasa ya. Nah ini yang perlu juga kita pahami. Tolong minta tanggapannya bagaimana untuk menghadapi hal-hal seperti ini yang terjadi pada fakta dan kenyataan keseharian kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergugah dengan ada empati. Kemudian
bagaimana cara membuka kesadaran diri anak terhadap padi tersebut. Kita tahu bahwa di kelas itu kadang-kadang untuk kecerdasannya itu adalah multi. Ada anak yang itu boleh dikatakan inklusif. Terutama di sini yang menghadapi anak yang seperti ini, bagaimana solusinya, cara dia membangun dia supaya timbul empatinya. Itu aja, terima kasih. Pertanyaan lagi, ibu-ibu. Cukup, oke, kita serahkan sama Ibu Eka Fitriani SPD. Ya, baik, terima kasih banyak atas umpan balik yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Ya, di sini ulun bukan menjawab, ya mungkin berbagi pandangan saja setelah mempelajari atau setelah mendapatkan materi dari modul yang ulun terima di program Guru Penggerak ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Paito, betul sekali bahwa di kurikulum Merdeka ini apa langkah-langkah yang bisa guru lakukan untuk menerapkan atau menanamkan karakter gitu ya Pak tadi dengan seperti itu. Nah, jadi sebelumnya pun ulun juga beranggapan bahwa misalnya di satu kelas 36 siswa kita bimbing, kita ajari dengan satu pandangan yang sama. Jadi di modul yang pertama ketika ikut di Guru Penggerak ini itu mengubah drastis pandangan, ya. Yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di Guru Penggerak ini bertitik tolak dari pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa murid siswa kita itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu adalah dia berasal dari lingkungannya. Jadi lingkungannya yang seperti apa itu sudah pasti akan membentuk karakternya. Kemudian kodrat zaman itu adalah bagaimana perkembangan zaman atau masa dari waktu ke waktu. Misalnya tadi di 10 tahun yang lalu belajar lagu perpisahan harus gurunya yang mencontohkan di depan, siswa mendengarkan. Pada saat ini dari rumah memegang Androidnya sudah bisa dia belajar sendiri sampai tahu nadanya seperti apa. Nah, jadi di sini memberikan pandangan bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani. Petani yang menanam tanaman di sawah. Jadi misalnya murid itu adalah sebuah padi, kita tanam, tidak mungkin dia akan tumbuh jadi jagung. Kemudian kalau kita menanam bibit singkong, tidak mungkin nanti tumbuh jadi mangga. Jadi diibaratkan guru sebagai petani di lingkungan sekolah itu memberikan lingkungan untuk menajamkan atau menanamkan karakter baik. Jadi kita tidak bisa di sekolah kita tanamkan hari ini nak harus menghargai dengan kawan, harus menghormati dengan guru, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika kembali ke rumah hal itu tidak dilaksanakan di rumah, kan terputus. Di rumah tidak mendukung semuanya. Di rumah kebiasaan dalam tulisan aja wani misalnya. Nah, ini pasti kalau kita berpikir pada hasilnya, ada bakalan apa ya, sinkron gitu. Di rumah ini kayak ini, aku di sekolah kemudian kayak ini. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ditanamkan ke pendidik bahwa pendidik sebagai petani mengupayakan supaya benih itu tumbuh dengan baik, kayak apa kita supaya tumbuh karakter baik murid. Kemudian kayak apa melayani kebutuhannya, misalnya dia ada di rumah kebutuhan dasarnya tadi ada yang kurang, kita upayakan di sekolah untuk kita penuhi. Tapi kembali hanya terbatas pada lingkungan sekolah saja. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin di lingkungan sekolah menciptakan pembelajaran atau membuat perencanaan program yang sekiranya bisa meningkatkan, bisa menanamkan karakter baik pada murid. Tapi ketika dia kembali ke lingkungan keluarganya, maka hal itu bisa saja tidak berlanjut. Nah, maka dari itu di kurikulum Merdeka itu sangat dianjurkan untuk adanya kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah, meskipun pada kenyataannya di lapangan tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus. Tapi itu tadi menurut ulun segala sesuatunya tidak bisa berlangsung dengan cepat. Satu waktu setahun, bahkan mungkin perlu waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang penting kita sudah tertanam dulu apa yang bisa kita lakukan sebagai guru di sekolah. Misalnya tadi juga latar belakang ekonomi itu sudah jelas sangat berpengaruh, IQ berdasarkan apa yang dia makan. Maka dari itu di kelas sudah pasti ada murid kita yang
mungkin kemampuannya tinggi, ada juga murid kita yang kemampuannya rendah. Nah di sini nanti ada kita yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita melayani murid itu sesuai dengan kodratnya tadi. Kita tidak bisa memaksakan dia IQ-nya tumbuh dengan seperti itu, kita minta mengerjakan atau misalnya melaksanakan tugas seperti temannya yang berbeda. Jadi mungkin menurut Ulun langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai guru? Yang pertama, guru harus selalu terus belajar, jangan bosan belajar, menggali trik-trik, kiat-kiat kayak apa menumbuhkan karakter baik di sekolah atau di kelas. Kemudian selalu menjalin kolaborasi dengan orang tua murid, apapun itu tanggapan mereka, yang penting kita sudah berusaha dulu. Kemudian di sekolah kita juga bisa menyusun program bersama-sama, karena kalau sendiri dibandingkan bersama-sama satu sekolah mungkin akan lebih berdampak ketika kita laksanakan dalam lingkup satu sekolahan. Jadi menurut pandangan belajar tadi, murid itu memang sudah membawa kodratnya, jadi tugas kita membimbing, membawa ke arah kebaikan sesuai dengan kodrat yang mereka bawa masing-masing. Yaitu mungkin pandangan dulu, nanti mungkin kalau ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain akan menjadi masukan dan pelajaran untuk Ulun dan kita semua. Kemudian yang kedua tadi dari Bapak Kusnadi ya, bagaimana menanamkan empati ya Pak? Menanamkan empati. Nah itu di nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program, salah satunya sikap yang ingin kita tanamkan adalah empati. Empati ini kita merasakan kesedihan orang lain, seperti itu Pak. Nah, kita itu merasakan kesedihan orang lain. Ya mungkin salah satu caranya adalah tadi kita menerapkan budaya positif di sekolah, kemudian melalui restitusi kita menanamkan murid kita itu paham dengan kedukaan dan kesedihan yang dialami temannya, lebih kepada bagaimana guru menggali menggali secara mungkin individual lebih intensif kepada muridnya. Misalnya di kelas kemarin seperti Yusufi ya Bu, ada masuk rumah sakit, nah itu kita arahkan atau kita bimbing apa pendapat ya, teman kita ada yang sakit, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita harapkan pendapat itu muncul dari anak-anak. Jadi tidak usah kita, ayo kita jenguk Yusufi. Nah, tapi kita coba memancing peserta didik kita sampaikan kesusahan yang dialami oleh teman. Jadi kita coba melibatkan murid-murid kita. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian kalau tadi ada yang inklusi, nah kalau ada yang inklusi, yaitu tadi kembali kepada pandangan Ki Hajar Dewantara. Tentu saja kita harus membedakan pelayanan terhadap inklusi dengan peserta didik yang terakhir kami belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat susah. Jadi di kurikulum Merdeka ini menurut Ulun itu ditekankan adalah kepada kita gurunya, kita melayani murid kita yang seperti apa. Jadi kita tidak hanya ulangan hari ini dapat 9 selesai, tidak hanya itu, tapi lebih kepada kayak apa kita menanamkan karakter ke anak didik kita sekarang, karena itu yang paling riskan. Seperti tadi, kalau dulu tawuran tidak, tapi ada sekarang jangankan tawuran, bully aja. Kalau di kelas dulu itu bahasa sambutan ngaran orang tua dikit-dikit tersinggung. Padahal kalau kita nih generasi tahun 80-an, ya ada apa? Paling orang biasanya ngomong pada bapak anak, itu kan memang ngaran orang tua kita harus bangga dengan ngaran orang tua kita. Tapi kalau anak menyambat ngaran orang tua, jangan pakai kata-kata yang pada baik, karena itu orang tua kayak apa adab kita dengan orang tua. Mungkin lebih ke pendekatan lawan muridnya saja, tidak jadi lebih ke pendekatan kepada peserta didiknya. Seperti hal pelajaran inklusi, jelas dia tidak bisa mengikuti murid yang normal, maka boleh gurunya menetapkan sendiri standar untuk yang inklusi ini seperti apa. Jadi pas job malam kemarin kan Ulun ditanyai kenapa menurut Ibu Eka pembelajaran berdiferensiasi dulu oleh Ibu Nurul. Ulun menjawab di kelas Ulun itu ada yang muridnya kemampuannya kurang, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ketika kerjakan soal yang kemampuannya tinggi seperti Candy, itu dia cepat selesai, 5 menit selesai. Tapi kayak Rehan bisa perlu 2 jam baru selesai. Terus kayak apa Ibu mengatasinya? Ulun berikan soal tambahan. Ternyata Ulun pikir itu sudah berdiferensiasi, ternyata Ulun salah. Jadi seharusnya misalnya soal tentang pecahan, sama semua tentang pecahan tapi disesuaikan tingkat kesulitannya. Untuk Rehan misalnya dia masih hitungannya masih belum tapi lancar, Ulun buatkan soal yang dengan hitungan kurang
kurang tinggi soalnya. Terus untuk Candy sudah mahir berhitung, sudah paham konsep pecahan, Ulun berikan soal yang kesulitannya lebih tinggi. Jadi yang membedakannya adalah berdasarkan kebutuhan siswanya. Lalu bagaimana nanti ketika ujian nasional? Maka dari itu di kurikulum merdeka kita tidak ada lagi ujian nasional, adanya PAJ, penilaian akhir jenjang. Jadi kalau perpisahan juga nanti bukan perpisahan dan kelulusan, tapi peralihan jenjang. Peralihan jenjang ke jenjang SMP. Lalu apa hubungannya dengan kurikulum merdeka ini? Kalau menurut Ulun, kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan untuk gurunya menentukan batas ajaran atau materi yang ingin dikuasai oleh sekolah kita. Tentu saja di sekolah kita pasti beda dengan di angka 4. Lantas untuk apa kita misalnya soal ujian nasional disamakan antara di Ujung Batu dengan di angka 4? Kalau menilai sesuatu yang kosong kita untuk apa gitu, bukankah menjadi sesuatu yang tidak bermakna? Nah, jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini yang keluar tercetus dari masa pandemi kemarin, orang kota masih bisa yang menjelaskan macam-macam materi dalam HP karena di sana keberadaan BPHP. Sedangkan kita di Ujung Batu kita kan bisa mengumpati. Jadi diberikanlah keleluasan untuk sekolah. Jadi alur tujuan pembelajaran di Ujung Batu ada sama dengan di Panggung 2, ada sama dengan di Ambungan, menyesuaikan kelapa murid kita, kelapa lingkungan di sini. Oke, mungkin itu pendapat dari Ulun. Kalau misalnya ada tambahan dari yang lain, silakan Bapak dan Ibu. Oke, Ulun kembalikan dulu kepada Bapak Kaito yang pertama. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cuma kembali lagi daripada konsep Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi lu punya pemikiran guru ini adalah seorang petani. Lalu lu tampilkan seorang anak adalah bibit. Dari bibit itu ada bibit jagung, bibit kedelai, bibit padi. Di situ memerlukan pupuk berbeda. Kemudian memerlukan lahan pun berbeda. Nah, sekarang seorang guru sebagai petani tadi untuk mengetahui bahwa sang anak ini, artinya bibitnya jagung bang, ini kedelai bang, oh ini benih bang nih, padi. Nah, untuk menemukan itu ada enggak metode-metode khusus sehingga guru ini tahu apa yang sebenarnya bibit yang harus ini, kemudian bagaimana cara saya menanamnya, kemudian tanah seperti apa yang harus saya siapkan untuk anak, kemudian pupuk apa supaya anak tumbuh dengan subur. Itu ya, terima kasih. Saja ya. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak itu, kita diibaratkan petani, kemudian serta diibaratkan bibit. Lantas bagaimana kita tahu, oh ini bibit padi, ini bibit jagung, misalnya ini bibit lado. Nah, untuk mengetahui hal itu kembali lagi tadi kepada guru. Jadi guru harus mengalih segala sesuatunya itu bertolak kepada guru. Langkah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah melakukan asesmen. Ya, jadi dari asesmen itu kita tahu kan sekarang macam-macam Pak asesmennya, kayak apa mengetahui cara belajarnya, kemudian kayak apa cara mengetahui kemampuannya sampai mana. Kalau di istilah buku asesmen kognitif itu untuk mengetahui tingkat pemahamannya, misalnya membaca ada yang dari A sampai I, ada yang A sampai Z, kemudian ada yang A sampai G. Nah, itu kita harus asesmen dulu. Kemudian asesmen diagnostik itu non-diagnostik itu mengetahui apa kesukaannya, kemudian apa hal yang ditakutinya, misalnya pertanyaannya semacam survei gitu Pak. Jadi, itu kita ada kemarin mencoba membuat ya, baik yang non-kognitif, misalnya kesukaannya apa, lebih mengarah kepada kemana, supaya nanti gurunya bisa memberi tanggapan, oh ini anak ini suka hal-hal ini, pelayanannya seperti ini. Oh, anak ini kemampuannya di sini, berarti pelayanannya seperti ini. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, kita melakukan penelusuran, bisa riwayat keluarga, kemudian riwayat pekerjaan orang tuanya apa, kayak lingkungan di rumahnya. Jadi kita dapat gambaran murid kita itu dari rumahnya seperti apa, kemampuannya sudah seperti apa, arah kesukaannya seperti apa. Jadi harus ada data, guru harus punya data berupa asesmen dan penelusuran tadi, berupa survei, tanya jawab dengan orang tua, atau olah semacam formulir yang bisa. Jadi dari itu kita tahu seperti yang digunakan oleh apa namanya, yang sering mengeluarkan surat kurang umur tuh apa psikologi ya. Nah, mereka kan tidak serta-merta menentukan anak ini berkebutuhan khusus, tapi harus ada panduannya, harus ada asesmennya. Nah, insya Allah kalau untuk asesmen kita sebagai guru saat ini itu banyak kalau kita ingin mencari dari berbagai sumber. Mungkin itu dari Ulun. Kalau ada tambahan nanti dari Ibu dan Bapak silahkan kembalikan ke Bapak Kaitan. Oh sudah. Oke. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Ibu Bapak lain, ada pengalamannya. Cukup. Oke. Nah selanjutnya tadi dari Bapak Kusnadi. Respon yang tadi
menggali empati itu tergantung daripada guru itu sendiri untuk mengeksplornya gitu. Kalau saya nggak salah begitu ya. Nah kemudian saya tanya di sini masalah diferensiasi ya, nggak belajar itu untuk pembuatan asesmennya itu kan dibedakan. Nah sekarang saya tanya, bagaimana dengan patokan nilainya? Apakah ada dia punya bobot tersendiri nantinya dengan yang antara inklusi dengan yang apa ya intelijennya yang lebih bagus gitu. Karena kalau sama nanti itu kan misalnya ini 100 juga, jadi sama 100. Nah, bagaimana mengaplikasikannya untuk di rapotnya nanti? Sedangkan itu kan kemampuannya kan berbeda. Apakah itu nanti ada bobot nilai tersendiri kan? Gitu. Artinya ada batasannya untuk yang ini bobotnya sekian, kemudian ada ini sini apa seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Puk tadi. Setuju sekali ya untuk penilaian siswa misalnya antara inklusi dengan yang tidak inklusi itu pasti tidak dapat disamakan. Jadi kalau menurut dari pembelajaran berdiferensiasi itu kita buat rubrik untuk masing-masing. Jadi untuk siswa inklusi kita buatkan bobotnya, untuk yang tidak inklusi juga kita buatkan. Tapi misalnya 100 di anak inklusi itu sudah maksimal pencapaiannya. Jadi sudah maksimal dia dapat mencapai sesuai dengan tingkat kemampuan murid tersebut. Jadi supaya nantinya sama dengan siswa yang tidak inklusif, tapi apa yang akan dicapai mereka tidak sama. Kalau berdasarkan nilai, mungkin supaya memudahkan aja Pak, supaya mereka ada nilai 100 itu di tahap apa. Nah itu ada biasanya rubriknya, misalnya untuk pelajaran pecahan nanti anak inklusif dia sampai ke tahap 100 itu yang seperti apa, tapi pasti jelas aja berbeda dengan yang tidak inklusif. Nah maka dari itu di rapot yang sekarang itu sebenarnya tidak menekankan kepada nilai, lebih kepada deskripsi. Kalau rapot yang sesungguhnya, itu kita seperti guru TK Pak, kita yang mengisikan deskripsinya berdasarkan gambaran kita anak didik di kelas. Jadi ada sama antara misalnya si Badali dengan si Aliana itu berbeda-beda, tapi adanya aplikasi kan tentu untuk memudahkan kita ya Pak. Nah jadi bagaimana di aplikasi itu supaya terlihat deskripsinya berbeda, maka dari itu diolah ke dalam bentuk nilai, sehingga kalau nilainya sama otomatis kan deskripsinya sama. Kalau nilainya berbeda maka deskripsi yang keluar juga berbeda. Tapi yang lebih baik untuk kurikulum merdeka itu kita kayak guru TK. Jadi guru TK itu kan bujur-bujur melihat muridnya sebutin dia sudah berkembang sampai mana itu ditulis, tapi itu apa yang kurang itu ditulis. Jadi kita ada menerapkan nilai. Makanya tadi penghargaan itu di kalau kurikulum merdeka ada menjadi sesuatu hal yang penting. Penghargaan bisa berupa kita memberinya motivasi, ya hebat hari ini sudah kita ini. Ada harus ke dalam bentuk nilai tadi. Jadi lebih menekankan kayak apa kita mengembangkan murid kita itu, menanamkan hal baik apa yang hendak kita tanamkan ke murid itu jadi fokusnya Pak. Jadi itu dari dulu, kalau kurang bisa ditambahkan Pak. Ada tanggapan lagi Pak? Sudah? Pak Dasar? Oh sudah. Oke, dari Bapak Ibu yang lain? Sudah, ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi di sini Ulun adalah sebagai berbagi praktik baik menyebarkan pemahaman yang Ulun dapat dari modul budaya positif. Syukur-syukur ada sesuatu hal yang baru yang bisa jadi pelajaran untuk kita bersama. Bukan artinya Ulun yang di depan itu lebih bisa daripada pian yang di bangku, apalagi dari segi pengalaman Ulun jauh sekali tertinggal daripada Bapak dan Ibu. Jadi melalui kegiatan seperti ini, misalnya kumpul, kita berbagi praktik baik, kita tukar pendapat, asalnya Ulun baru tahu, ada masukan dari Bapak itu bisa menjadi tambahan pelajaran untuk Ulun, dan syukur-syukur bisa jadi pelajaran untuk kita bersama, dapat hal yang baik bersama sekolahan. Mungkin itu dari Ulun untuk tanggapan dari umpan balik yang sudah diberikan Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Ulun kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih untuk Ibu Eka Fitriani, SPD. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengambil hikmahnya semuanya, kita minta kepada Bapak Paito untuk membacakan doa. Untuk Bapak Paito.
Bapak